Selamat pagi, perkenalkan nama saya Efrianto Zaluku SPD, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 6 Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Trunojoyo, Madura. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 6 Lahewa. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 9B dengan materi pokok perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan sudah siap belajar, karena hari ini saya yakin dari kami bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Marilah kita dulu mempersiapkan diri kita dan menyerahkan diri kepada Tuhan sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Siapa dulu di antara kamu yang mau membawakan kita dalam doa? Doa. Ya, silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan Allah Bapa yang bertetap dari surga, bersyukur kepada atas berkat dan kasih dan kemudahan Tuhan. Tuhan menyelesaikan ini yang dari kesempurnaan, kiranya Allah Bapa yang menyempurnakan di atas keadaan surga. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Victor BPH. Baik, terima kasih sudah waktu kita dalam doa, dan saya yakin dan percaya karena didik kami sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana yang di sekretaris? Keadaan kalian gimana? Hadir semua, Pak. Hadir semua, luar biasa. Terima kasih, berikan aplaus untuk kita semua. Baik, tetap dipertahankannya kehadirannya, karena disiplin itu adalah bagian dari kepribadian anak yang harus dilatih, sehingga ke depan untuk menggapai cita-citamu, disiplin itu sangat penting. Baik, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran, dan pembelajaran kita hari ini adalah tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, tentu sebelum memasuki pada pelajaran generatif ini, anak didik kami sebelumnya sudah belajar. Ya, sudah belajar tentang pertumbuhan VG atau pertumbuhan dan perkembangan vegetatif. Nah, dari pelajaran itu barangkali mungkin masih ada yang masih mengingat tentang apa itu perkembangbiakan daripada vegetatif. Sebelum Bapak melanjutkan materi tentang generatif, siapa dulu di antara anak-anak saya yang bisa mengungkapkan apa yang sudah dipelajari atau yang masih ingat tentang vegetatif? Ya, silakan Eres. Vegetatif adalah proses pertumbuhan pada tumbuhan yang tanpa melalui proses peleburan sel sperma dengan inti sel ovum, atau dengan kata lain, dan kekuatan harus dengan bantuan manusia. Demikian. Oke, berikan apa?
Ya, ternyata ya Victor. Jadi mudah-mudahan juga yang lain sudah paham dan sudah mengerti materi sebelumnya tentang vegetatif. Terima kasih untuk Victor. Mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya lagi yang lain bisa memahaminya. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran hari ini adalah tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sebelum Bapak melanjutkan lebih jauh, tujuan pembelajaran hari ini coba diperhatikan ada 3. Yang pertama, yang ketiga, mendeskripsikan tahapan reproduksi seksual pada tumbuhan, penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, coba diperhatikan. Ada 2 perkembangbiakan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif seperti apa yang sudah tadi diungkapkan oleh teman kamu, dan hari ini kita masuk kepada perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Ya, coba dilihat di atas. Perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara seksual atau kawin. Berarti kalau sudah masuk ke ranah itu, maka proses perkembangbiakan daripada tumbuhan ini menggunakan alat kebukan sendiri terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, atau disebut dengan autogami. Yaitu yang kedua, Menyembuhkan tetangga. atau disebut dengan Hipogami. yang ketiga, Menyembuhkan siang. atau disebut dengan Autogami. Bapak tidak akan menjelaskan ini. Bapak itu menyerbukan bagaimana prosesnya. Kamu akan melihat dan menyaksikannya dan menyimak dengan baik video pembelajaran tentang generatif. Jadi saya akan putarkan video, kamu boleh melihat nanti melalui video bagaimana itu proses penyerbukan, bagaimana itu proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Coba disimak dengan baik. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Dapat dilakukan pada tumbuhan seperti salak, anggrek, dan vanili. Proses penyerbukan melalui manusia ini biasanya dilakukan dengan cara menempelkan bunga jantan dengan serbuk sari yang sudah dipetik kepada bunga betina yang sudah matang. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kali ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif beserta dengan proses terjadinya. Sekarang ada Baik. Demikian video tentang pertumbuhan atau perkembangan generatif pada tumbuhan, khususnya pada proses penyerbukan. Nah, jadi mudah-mudahan tadi sudah diikuti dengan baik dan dapat dicerna sehingga nanti anak didik kami bisa mengerjakan LKPD nanti yang akan kita berikan. Nah, bagaimana? Suka atau senang dengan menonton video ini? Senang. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan nanti dengan nonton video, saya yakin dan percaya bahwa anak didik kami nanti bisa lebih menyenangkan lagi nanti dalam kegiatan pembelajaran. Nah, baik. Ada tugas ataupun pekerjaan LKPD yang akan Bapak bagikan, dan terlebih dahulu saya akan membagi anak didik kami dalam kelompok. Jadi kita bagi 4 kelompok dan kita memanfaatkan kelompok pelajaran IPA yang ada di kelas 9B. Jadi saya akan cek dulu terlebih dahulu. Kelompok 1 Victor Satria, kelompok 2 Putra Darman Jaya, anggota Putra Darman Jaya, Aires Cahaya, Chelsea Dwi Putri Zaluku, Hadir Pak. Erlin Witasari Zaluku, Hadir Pak. Riana Natal Zaluku. Semua sudah lengkap ya? Oke, bukan aku dulu. Jadi inilah kelompok kamu. Jadi saya akan membagikan LKPD dan nanti pengerjaan LKPD ini akan kamu kerjakan, nanti akan ada lagi video yang kamu tonton. Di sana ada
beberapa poin pembelajaran dan nanti pada LKPD ada petunjuk bagaimana cara mengerjakannya. Jadi masing-masing kelompok dulu silakan mengambil LKPD dari kelompok 1. Berikut kelompok 4. Satu lagi. Ya, untuk nanti kegiatan presentasi, anak didik kami boleh menempelkan hasil LKPD ini di kertas manila biar lebih nampak pada teman. Pengerjaan LKPD terlebih dahulu kamu akan menyimak video yang akan Bapak putarkan. Simak baik-baik karena nanti sumber pengerjaannya atau pokok permasalahan ada pada video. Dengan nanti sudah menyimak video, maka kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Bekerja sama, jangan bekerja sendiri. Maka hasil dari kerja nanti akan kita presentasikan. Untuk kelompok yang tampil lebih baik akan mendapatkan hadiah nanti dari Bapak. Bagaimana? Setuju? Setuju. Nah, jadi saksikan dulu video tentang pembelajaran dan nanti fokus kamu boleh nanti mengerjakan LKPD melalui video yang Bapak. Oke, demikian video. Sudah disaksikan bersama? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bapak tadi sudah membagikan LKPD. Coba diperhatikan proses pengerjaan LKPD. Di sana ada tujuan pembelajaran. Bagaimana pengerjaan daripada LKPD? Di sana ada di bagian B petunjuk pelaksanaannya. Ya, yang pertama, sebelum mengerjakan LKPD, lengkapi identitas terlebih dahulu. Tentu ini identitas nama di masing-masing kelompok. Kamu boleh nanti pilih siapa jadi ketua dan yang lainnya menjadi anggota. Kemudian yang kedua, baca setiap catatan petunjuk dalam LKPD untuk mempermudah kalian menuliskan jawaban. Bagian belakang, kamu akan mengisi apa saja nanti yang kamu ketahui tentang video yang sudah kita putarkan tadi. Bagaimana? Sudah siap mengerjakan LKPD? Sudah. Baik, biar tidak tegang sebelum kita mengerjakan LKPD, bagaimana kalau kita ice cream dulu? Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, silakan dulu anak didik kami berdiri. Siap ya? Diputar ke kiri.
Di mana kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah, Pak. 3? Sudah, Pak. 4? Sudah, Pak. Sudah siap presentasi? Sudah, Pak. Oke, baik. Karena dirasa sudah siap, maka sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja. Saya yakin dan percaya bahwa anak didik kami sudah mengerjakan dengan baik, sudah berkolaborasi dan sudah bekerja sama dengan teman-temannya kelompok. Nanti seperti apa yang saya sampaikan tadi, kelompok yang penampilannya baik nanti ada hadiah yang saya kasih kepada kelompok tersebut. Jadi semangat, kerjakan dengan baik, tampilkan karya yang terbaik. Baik, mempersingkat waktu, kami persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Berikan aplaus. Kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang perkembangan generatif pada tumbuhan. Pertama-tama, perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator Putra Darmanja Jaluku, dan di samping saya sebagai ketua kelompok Victor Satria Jaluku, dan sebagai anggota Vivi Natalia Zai dan Widari Jaluku dan Lili Surya Jaluku. Sekian perkenalan singkat dari kami, dan akan teruskan dengan penjelasan. Kepada teman kami Victor Satria Jaluku diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan hasil presentasi diskusi kami. Baik, yang kami jelaskan pada presentasi kami itu ada 4 bagian. Yang pertama, setelah kami mengamati video tersebut, kelompok kami menyimpulkan 1. Informasi yang kami dapat ketahui dari video tersebut adalah proses perbedaan perkembangbiakan secara aksesual dan aseksual pada tumbuhan. Yang kedua, informasi apa yang perlu kami ketahui di video tersebut yaitu tahapan peristiwa penyerbukan pada tumbuhan, yaitu pada proses penyerbukan diperlukan perantara yaitu angin, serangga, burung, dan kelelawar. Yang ketiga, burung atau ornitogami. Salah satu contohnya itu burung isak madu dan burung kolibri. Yang keempat, manusia atau antropogami. Salah satu contohnya misalnya bunga vanili dan bunga anggrek. Yang terakhir, kelelawar atau chiropterogami. Salah satu contohnya misalnya itu kaktus. Baik, itu saja penjelasan dari hasil presentasi kami. Kami kembalikan pada moderator. Jika ada pertanyaan yang kurang dipahami dalam penjelasan kami, tiap-tiap kelompoknya akan memberikan 1 pertanyaan. Kepada teman-teman kelompok kami, dipersilakan. Saya, Kepada kelompok 4, dipersilakan. nama saya Iris Daluku dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu mengapa mahkota bunga biasanya memiliki warna cantik dan bentuk yang menarik? Demikian. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 4, dan diteruskan dengan pertanyaan kelompok 3, dipersilakan. Siapa dari kelompok 3? Baik, kami dari kelompok 3 ingin Nama. perkenalkan, nama saya Pasca Krisna Jaluku dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 1, yaitu pertanyaannya jelaskan proses terjadinya penyerbukan silat. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3, dan dilanjutkan dengan pertanyaan kelompok 2, dipersilakan. Baik, saya bernama Putri Siska Daluku untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Yang menjadi bahan pertanyaan kami itu jelaskan proses terjadinya penyerbukan dengan bantuan burung. Demikian. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelompok kami. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mohon ditunggu, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Yang pertama dijawab oleh teman kami, Widari Jaluku. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan teman kami dari kelompok 4. Jawaban kami dari sini yaitu untuk
serangga penyerbukan atau anggian penyerbukan lainnya. Demikian jawaban saya. Ya, karena proses. Ya, kami akan melanjutkan jawaban dari Sebentar, bagaimana Iris? Paham ya? Untuk memikat daripada serangga untuk bisa melakukan penyerbukan, makanya ada warna pada bunga. Oke. Dan selanjutnya pertanyaan dari kelompok teman-teman kami akan dijawab oleh teman kami Vivi Natalia Zai. Waktu dan kesempatan berkat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawaban kami dari sini itu menempelnya serbuk sari dari sebuah bunga di kepala putik, bunga lain yang ada di tanaman lain yang masih sejenis. Sekian. Baik. Baik, kepada kelompok 3, apakah puas dengan jawabannya? Gimana Pasca? Pas? Oke. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh teman kami Pilih Surenjalu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu proses terjadinya penyerbukan dengan bantuan burung, yaitu saat burung mematok serbuk sari. Saat itulah terdapat serbuk sari yang tersisa atau menyangkut pada patuk atau kakinya. Kemudian itu akan jatuh kepada putik pada bagian lain. Maka dari hal itu akan terjadi proses penyerbukan. Sekian. Ya. Baik, kepada kelompok 2, apakah puas dengan jawabannya? Baik, sekian hasil kerja kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan hasil diskusi kami, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Ya, berikan aplaus untuk kelompok. Biasa dari presentasi tadi ada 3 hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama tadi pertanyaan dari si Iris tentang warna bunga ya, kenapa harus berwarna, yaitu tujuan untuk memikat daripada serangga untuk bisa melakukan penyerbukan. Yang kedua, di mana penyerbukan silang ya, tadi yang ditanyakan oleh kelompok 3 ya dari Pascal. Di mana ini proses penyerbukannya terjadi dari bunga yang satu ke bunga yang lain, artinya tidak dalam satu bunga. Oke, dan terakhir pertanyaan dari si Putri tentang proses penyerbukan dibantu oleh burung. Sudah dijelaskan tadi oleh Lilis, itu prosesnya melalui burung pada saat dia mematok bunga yang ada pada tumbuhan tersebut. Ya, sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok. Terima kasih kelompok 1. Jadi demikian penampilan kelompok 4. Dengan berakhirnya maka berakhirlah sudah penampilan presentasi dari kelompok belajar IPA pada hari ini. Sekali lagi berikan aplaus untuk kita. Silakan ke belakang dulu. Baik, jadi itulah penampilan kelompok dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Maka terima kasih sudah menampilkan yang terbaik, dan Bapak bisa menyimpulkan bahwa kelompok yang tampil hari ini adalah kelompok yang luar biasa, sudah bekerja sama dengan baik dan sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Namun di awal tadi Bapak sudah sampaikan ada kelompok yang bisa kita katakan kelompok yang memang punya punya kegiatan persentase ataupun dikatakan lebih baik, bukan berarti kelompok yang lain tidak baik ya, lebih baik dari kelompok yang lain. Bapak sudah sampaikan tadi bahwa kelompok itu nanti akan mendapatkan hadiah atau penghargaan dari Bapak. Jadi untuk kelompok yang tampil baik untuk hari ini jatuh kepada kelompok yang sudah saya sebutkan. Silakan ke depan untuk menerima penghargaan dari Bapak. Jatuh kepada kelompok, berikan aplaus. Silakan ke depan menerima penghargaan atau hadiah dari saya. Terima kasih sudah tampil dengan baik. Oke, yang tim ya, karena cewek.
Ini silakan sebutkan. Oke, berikan aplaus untuk. Bagaimana? Adakah hal yang tidak dimengerti atau dipahami dari pembelajaran hari ini? Kalau ada silakan dipertanyakan. Bagaimana? Sudah pas? Sudah bisa dimengerti? Sudah dipahami? Oke, kemudian bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini dengan sudah menyenangkan, Bapak bisa lebih termotivasi. Bagaimana bisa Bapak tahu apa menyenangkan atau tidak? Saya punya angket akan saya berikan kepada kamu, nanti diisi, dan angket yang diisi nanti akan dikumpulkan melalui ketua kelas, diserahkan kembali kepada Bapak, ya. Kelompok 1, 2, 5 ya. 4. Nanti diisi dan dikumpulkan melalui ketua-ketua kelas. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, tentu kita tadi sudah belajar dari awal hingga sudah sampai pada persentase. Maka kita dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ada beberapa kesimpulan yang harus kita ambil dari pembelajaran pada hari ini, ya. Yang pertama, apa itu pengertian generatif? Mari kita simpulkan bersama-sama. Kita sebutkan generatif adalah 3, 2, 1. Generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menggunakan alat kelamin atau secara kawin. Pertama, Angin. yang kedua, Serangga. 3, Burung. 4, Manusia. 5. Kelelawar. Oke, demikian kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Berikan aplaus untuk kita. Baik, jadi cukup sekianlah pembelajaran pada hari ini. Namun Bapak ingatkan untuk pelajaran selanjutnya silakan dibaca buku tentang sistem ekspresi pada manusia, karena itu nanti kita masuk pada materi selanjutnya. Jadi mudah-mudahan nanti anak didik kami bisa belajar mempersiapkan diri sebelum masuk pada materi sistem ekspresi pada manusia. Terima kasih untuk hari ini untuk anak didik kami, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengakhirinya tadi sudah diawali dengan doa, dan marilah kita akhiri juga dan menutup pembelajaran hari ini juga dengan doa. Silakan kepada siapa yang mau berdoa. Oke, silakan Lilis berdoa untuk kegiatan pembelajaran. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam Tuhan Yesus, kami kembali lagi mengucap syukur dan bantuan atas pertolongan kepada kami dari pagi hingga sampai siang ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk ini sudah membawakan kita dalam doa. Dengan berakhirnya doa maka berakhirlah pembelajaran hari ini. Nanti setelah siap ini, hasil dari LKPD ini nanti ditempelkan di dinding kelas untuk dikompakkan, juga nanti dilihat oleh masing-masing kelompok hasil dari diskusi yang sudah. Jadi demikian pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan semoga harimu selalu menyenangkan. Selamat pagi,